Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya Hamdiah Yasin SPD dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini akan lebih bermakna dan lebih bermanfaat buat kita semua. Pada pertemuan kita kali ini, anak-anak sekalian, kita akan membahas tentang narkoba dengan tema waspada terhadap bahaya narkoba. Anak-anak sekalian yang saya cintai, mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada waspada terhadap bahaya narkoba, tentunya kita harus memahami dengan sebaik-baiknya apa itu narkoba. Ya, narkoba ini sebenarnya obat ya. Cuman pada kebiasaannya ini berbahaya karena salah dalam menggunakannya. Seperti definisi berikut ini, penyalahgunaan narkoba adalah semua zat padat, cair maupun gas yang dimasukkan ke dalam tubuh secara berlebihan dan dapat mengubah fungsi dan struktur tubuh secara fisik maupun psikis. Jadi penggunaan narkoba yang secara berlebihan ini membahayakan baik terhadap fisik kita, fisik manusia, maupun terhadap psikis kejiwaan seseorang. Jadi narkoba ini harus betul-betul kita waspadai dan kita harus jauhi sejauh-jauhnya. Terlebih-lebih bagi anak-anak sekalian, para pelajar, para remaja, jangan sampai Anda tergolong orang-orang yang menggunakan narkoba, apalagi kalau sudah kecanduan. Dan dalam narkoba ini dibagi ke beberapa golongan ya. Golongan yang pertama namanya narkotika. Narkotika ini adalah obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan hilang rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi anak-anak sekalian, narkotika ini apabila disalahgunakan itu berefek yang tidak baik kepada tubuh manusia, baik secara cepat maupun lambat, tergantung kepada penggunaannya. Kalau penggunaannya secara berlebihan mungkin bisa menghilangkan nyawa. Kalau menggunakannya sedikit atau biasa-biasa saja, ini bisa ketergantungan, kecanduan, atau juga disebut kalau orang kita mungkin ketagihan. Jadi dia akan merasa mau dan mau lagi. Kalau tidak ada, dia akan berupaya untuk mengadakan walaupun dengan cara apapun. Makanya banyak akibat orang ketergantungan narkotika ini, dia bisa mengerjakan dan melakukan apa saja. Anak sekalian yang saya hormati, dan mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mengenal contoh daripada narkotika apa saja yang termasuk ke dalam narkotika. Di sini saya akan sebutkan salah satu saja, yaitu di sini saya contohkan yang berasal dari tumbuhan, yaitu ganja. Nah, mudah-mudahan kita kenal ini pohonnya, karena ganja ini termasuk dari tumbuh-tumbuhan. Pohonnya seperti ini. Mungkin kalau kita lihat sepintas, pohonnya ya seperti banyak yang tumbuh di kebun-kebun secara liar. Ini lihat dari bentuknya seperti daun singkong, tapi ini khusus ya. Ini kalau digunakan atau dimanfaatkan, dikonsumsi oleh manusia, ini akan berbahaya. Apalagi menggunakannya dengan cara berlebihan, ini sangat berbahaya. Ini salah satu daripada contoh yang termasuk narkotika.
Nah, sekalian kemudian yang kedua ya, golongan yang kedua itu adalah psikotropika. Apa itu psikotropika? Psikotropika adalah zat alamiah maupun sintetis dalam berbagai bentuk pil dan obat yang mempengaruhi kesadaran, perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Karena sasaran obat tersebut adalah pusat-pusat tertentu dan sistem saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang. Psikoterapi ini menurut para ahli tidak termasuk daripada narkotika. Nah, di mana perbedaannya antara narkotika dengan psikoterapika ini? Ya, di sini kita lihat daripada sistem kerjanya. Kalau sistem kerjanya di narkotika itu kebanyakan yang diserang adalah bagian tubuh, ya, bagian tubuh. Nah, kalau nanti kepada psikis itu karena dia ketergantungan, akhirnya menular kepada psikis. Kemudian kalau psikoterapi ini, ya, ini langsung kepada pusat saraf, jadi otak yang diserang. Jadi bagi penggunanya, bagi pemakainya itu, dia kalau sudah lama menggunakannya maka otaknya akan terserang, kemudian perilakunya nanti juga aneh-aneh dan juga mungkin bisa menghilangkan nyawa bagi orang-orang yang menggunakannya. Oleh sebab itu saya berharap dan menghimbau kepada anak-anak semuanya agar kita tidak terprovokasi dengan maraknya psikotropika ini. Memang kadang-kadang banyak teman-teman kita yang sudah masuk ke sini bisa menggoda kita atau bisa mengajak kita ke dunia ini. Setelah itu berhati-hatilah dalam bergaul di masyarakat maupun di tempat-tempat tertentu. Anak-anak sekalian yang saya cintai, kemudian contoh daripada psikotropika ini di sini banyak. Kita lihat di sini dalam gambar. Ya, kita lihat ada yang bentuknya kayak buahan, kayak stroberi dan lain sebagainya, itu banyak ya. Ada juga yang bentuknya daun ya. Kemudian juga di situ ada yang bentuknya pil, kapsul, dan juga ada yang kelihatannya kayak tepung gitu. Ya, ini yang termasuk tropika. Oleh sebab itu, apabila kita sudah kenal hal-hal ini, nanti apabila Anda melihat, menemukan hal-hal seperti ini, Anda sudah tahu. Jadi Anda tidak akan terpengaruh dengan ini, karena bahaya daripada tropika ini sangat dahsyat bagi kelanjutan hidup seseorang, kemanfaatan bagi hidup seseorang. Jadi generasi muda harus betul-betul menjauhkan diri daripada yang namanya psikotropika. Nah, itu yang Bapak cintai, ya, yang mudah-mudahan Anda ini mengikuti dengan sebaik-baiknya. Kemudian golongan yang ketiga yaitu bahan adiktif, ya. Maksudnya bahan adiktif selain narkotika dan psikotropika yang saya sudah sebutkan di atas. Apa itu bahan adiktif? Adalah bukan narkotika dan bukan psikotropika yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Akibat penggunaannya ini dapat menimbulkan ketergantungan seperti zat-zat solvalen, termasuk juga inhalasi, ya, aseton, thinner, lem, cat, dan lain sebagainya. Nah, zat-zat seperti ini, ya, sangat berbahaya karena dapat mematikan sel-sel otak. Nah, apabila sudah terkena otaknya, nanti otaknya tidak lagi bisa berfungsi, yang mungkin bisa jadi gila atau menimbulkan kematian bagi si penggunanya. Sekali lagi saya mengajak kepada kamu semuanya agar mengenali ini bukan untuk dicoba tapi untuk dijauhi, agar masa depan Anda semuanya bisa selamat dan bisa bermanfaat untuk orang tua, untuk bangsa, negara, dan agama. Kemudian contoh daripada itu adalah termasuk miras di dalamnya. Nah, miras ini termasuk zat adiktif. Miras pun
banyak bentuk-bentuk daripada miras ini. Mereknya bermacam-macam, bentuknya macam-macam, warnanya macam-macam. Tapi semuanya ini termasuk dari hal-hal yang dilarang, baik dalam bernegara, bermasyarakat maupun dalam ajaran agama. Jadi kita jauhkan sejauh-jauhnya miras, ya. Atau Roma Irama mengatakan mirasantika, ya. Itu mirasantika kelihatannya menarik gitu kan ya, tapi isinya itu tentang minuman keras dan lain sebagainya yang harus kita jauhi. Inilah anak-anakku sekalian, jadi golongan-golongan daripada narkoba, ya, narkoba. Sebab itu kita harus waspada. Kemudian berdasarkan tujuan penggunaannya dan tingkat resikonya ketergantungan. Jadi ada dalam kepentingan medis itu boleh digunakan, misalnya untuk operasi dan lain sebagainya, ya. Dan di sini psikoterapika dalam penggunaannya itu ada beberapa golongan. Pertama ini, ya, tujuan ipteknya, ya, potensi kuat mengakibatkan sindrom dan ketergantungan. Nah ini golongan yang pertama daripada penggunaan tersebut. Kemudian yang kedua, tujuan iptek dan untuk terapi, potensi kuat mengakibatkan sindrom juga ketergantungan. Golongan ketiganya obat, ya, terapi dan tujuan ipteknya potensi sedang dan mengakibatkan sindrom juga ketergantungan. Golongan yang terakhir, yang keempat, adalah obat, terapi dan tujuan ipteknya. Jadi tujuannya untuk obat, untuk terapi, ya, juga tujuan iptek untuk ilmu dan teknologinya. Ini juga berpotensi untuk, ya, artinya ada akibatnya. Apa itu akibatnya? Sama tadi, sindrom dan ketergantungan. Nah inilah tujuan daripada pemakaian atau penggunaan daripada psikotropika. Saya kira pertemuan kali ini anak sekalian bisa Anda pahami semuanya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda dan bagi kita semuanya, bagi masyarakat Indonesia dan dunia pada umumnya, sehingga kita selamat hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.